Kita kan bikin album Identitas. Ya. Terus abis itu kita udah pada punya pasangan. Tapi kita bikin lagu Kangen Mantan. Vokalisnya gak bisa bahasa Inggris nyanyi di Amerika. Coba gimana coba. Tapi yang paling menyenangkan orang-orang asli sana, mereka respect. Ya. That's cool man. Ya, gitu-gitu. Karena jadi orang tua itu kan tugas yang memang cukup berat ya. Jadi orang tua tuh gak pernah berhenti buat belajar. Oke, makasih ilmunya Mbak. Iya, tolong ya. Aku tanamkan ke kepala nanti ketika aku udah siap berumah tangga ya. Mama lagi repot gak? Iya, tante lagi live. Dulu aku mau bayar dulu. Waduh, bayar apa? Bayar itu lagi beli jangkrik. Wah, ya udah. Assalamualaikum. Halo Blibli Friends, welcome to my rooftop, tempat paling pas untuk ngomongin perjalanan sukses hingga mencapai titik puncak. Membangun mimpi-mimpi sambil menatap gedung-gedung yang lebih tinggi lagi. This is Roof Talks, a story about becoming number one. Sebuah persembahan spesial Blibli untuk kamu, karena kamu nomor satu. Hari ini kita bakal ngobrol dengan tamu yang akan berkisah tentang perjalanan hidupnya hingga menjadi nomor satu. Malam hari ini kita bakal ketemu sama seorang rocker wanita yang sekarang sudah menjadi ebes-ebes. Ada Tantri Shelindre. Halo. Atau yang akrab juga dikenal dengan Tantri Kotak. Ya. Walaupun sudah sempat cembung juga ya. Ya. Ada sekarang mengotak kembali. Mengotak kembali. Apa kabar Mbak Tantri? Baik, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai ngobrol, kalau di sini sahnya tuh harus main games dulu. Gokil. Gamesnya ada quick response, nanti tinggal pilih aja salah satu dari dua hal yang gue sebutin ya. Yang pertama, pilih Bon Jovi atau Metallica? Hah? Metallica. Kenapa pakai hah dulu? Metallica. Kenapa pilih Metallica? Yang gue tahu lagu-lagu Metallica beda nih. Beda banget. Padahal kan Bon Jovi kan juga figur yang digilai wanita. Iya memang. Tapi Metallica energik, powerful gitu. Menurut gue. Oke. Berikutnya, pilih Bandung atau Jogja? Lah kok ketawa? Antara kampung halamanmu dan kampung halaman beliau ya? Jogja. Jogja? Karena apa? Katon Bagaskara? Karena gue punya kos-kosan di sana. Jadi lebih profitable ya? Iya. Ada berapa pintu Mbak Tantri di sana? Belum sebanyak yang lain lah. Sejak kapan punya kos-kosan? 2 tahun lah. Ya pas selama pandemi ini ya. Kos-kosan saya sudah siap untuk dihuni. Ternyata dedo. Kan biasanya kalau nulis lagu kan inspirasi datang dari mana aja ya. Kayak lagi ngeliat pemandangan pengen bikin lagu. Nah ini pas ngeliat apa nih tiba-tiba punya inspirasi punya kos-kosan? Ngelihat banyaknya anak-anak kampus di sana. Oh iya. Ini nih. Enggak sih sebenarnya. Ibu pintar. Sebenarnya sih memang pengen banget punya kos-kosan dari dulu no. Kan gue kan juga dulu awalnya anak kos. Terus sempat ada obrolan di dalam hati gitu. Enak banget ya ngeliat ibu kos tiap pagi. Cuma nagihin. Cita-citanya pengen jadi ibu kos. Iya emang. Gak cetek loh itu sebenarnya. Kan orang mikir cetek banget sih. Enggak loh itu tuh menyenangkan. Nagih-nagihin tuh menyenangkan. Bagian naginya aja ya. Bagian naginya. Oke lanjut ke yang lebih berbau musik lagi. Lebih milih konser indoor atau outdoor sih sebenarnya Mbak Tantri? Outdoor. Outdoor ya? Yalah kotak yang nonton kan sabrok takut gak muat ya tempatnya kalau indoor. Ya enggak juga sih. Kayak tuh kalau misalkan ada hawa-hawa yang apa? Dikangenin itu. Ya entah itu apa namanya udara. Terus juga soundnya juga gede banget. Terus ngeliatin orang rame-rame ngumpul. Itu menyenangkan gitu. Iya. Kalau misalnya, nah kotak pun bisa indoor juga. Cuman kan kalau indoor rata-rata kita kan acara-acara kantor. Iya. Gathering gitu ya. Gathering. Kalau kerabat kota kan memang mereka paling suka outdoor, bisa headbang, bisa ya segala macam lah. Dan lebih variatif penontonnya juga ya. Oke lanjut lagi ada pertanyaan, melodi dulu atau lirik dulu? Melodi dulu. Melodi dulu ya? Melodi dulu. Kalau kotak biasa melodi dulu. Cari nana-nana baru naruh liriknya? Ya. Oke. Wah kalau misalnya di sebelah yang bikin melodi Mbak Tantri, kayak hey! Enggak. Jadi waktu bikin lagu itu gitu, teng gitu ya? Enggak itu saya lah yang bikin. Jadi kalau misalnya kita tuh biasa tuh workshop, kita nyari-nyari nada dulu. Karena yang paling mudah itu ternyata. Terus pas lagi masukin lirik kita nentuin tema bareng-bareng. Temanya apa ya kira-kira ya? Oke siapa yang bikin lirik? Lo gue atau siapa? Pokoknya gitulah. Jadi tema terabsurd yang pernah kotak bikin bareng-bareng apa? Kak, mungkin
waktu ditulis di dalam sebuah lagu menjadi tema yang masuk akal gitu ya. Tapi kan kadang-kadang kita bikin lagu tentang ini yuk. Tapi penulisannya sih bisa tetap halus gitu. Ada gak sih? Absurd ada. Yang terbaru ini kita kan bikin album Identitas. Ya. Terus abis itu kita udah pada punya pasangan. Tapi kita bikin lagu Kangen Mantan. Menurut gue itu karena pertanyaannya tuh liriknya tuh apa kabar sekarang kamu sang mantanku? Kita pun sampai bingung kita promoinnya gimana. Itu bego banget beneran. Jadi gak usah anak-anak promoin. Ntar pulang nih ya kan. Selesai nih abis workshop pulang ke rumah ya kan. Ketemu sama suami kan pasti kan di kasur. Pasti pertanyaan gini. Gimana tadi workshopnya? Dapat lagu apa gitu. Jawabannya gimana tuh ya? Itu gue pokoknya bener-bener kayak diem-dieman gitu. Jadi Arda tuh selalu nanya, ini siapa buat siapa? Ya namanya, kita kan harus berimajinasi ya. Jadi mengorek-ngorek masalah itu adalah kunci, bahan, betul? Nah itu makanya alasannya Mbak Mas Nino ini. Mbak lagi. Aduh ya ampun ya, jangan lupa dengerin single terbarunya Kotak ya. Apalagi sih? Gak usah deg-degan. Gampang kok yang terakhir. Oke. Pilih suami atau anak? Waduh susah dong. Oke, suami. Oke, kenapa? Karena dia akan hidup bersamaku selamanya. Oh amin ya Allah. Oh iya. Ya kalau anak kan nanti dia akan udah gede kuliah, bakal mencari hidupnya sendiri ya. Punya keluarga masih sendiri gitu. Oke, itu pertanyaan terakhir sebenarnya gak sesuai. Pertanyaan terakhir ini liburan atau ngeband? Tapi gak apa-apa jawabannya luar biasa. Permisi. Malam Mas, ada Malam. kiriman dari Blibli. Oke. Wah. Nah ini nih, hati-hati Seru ya nih. di sini ya. Belum apa-apa udah deg-degan. Ada game, ada kiriman. Biasa isinya kodok. Bakso gitu. ya? Oh pengen. Ada, apa ini? Apron. Oh, oke. Ini buat gue beneran. Beneran dibawa pulang? Iya. Ya ampun, makasih aku gak punya loh. Ada apa dengan apron? Ya biasalah no. Ebes-ebes. Ebes ya kan. PPKM. Katanya sekarang lagi suka banget coba-coba resep masak. Ya menurut gue masak itu juga ada artnya. Betul. Ketika kita masukin bumbu yang gak pernah kita, harus 3 sendok gak bisa. Masak itu harus menggunakan taste. Dan menurut gue masak itu seni yang akhirnya gue olah sendiri di rumah sekarang. Kan gak bisa manggung ya kan. Pasti ada sesuatu hal yang hilang gitu kemarin. Terus akhirnya apa yang bikin gue nyaman tetap di rumah ya ngoprek-ngoprek resep-resep gitu. Ya mungkin nanti Kerabat Kotak bisa menantikan lagu yang dengan tema unik berikutnya ya. Isinya mungkin cengkeh. Iya kan, kailan bisa gimana juga masukin tuh. ya. Ini hobinya udah dari dulu atau baru semenjak berkeluarga? Atau mungkin baru semenjak pas mulai pandemi? Suka masak dari dulu, tapi kan karena memang Dari zaman kosan ya? Dari zaman kosan. Cuma pasti dulu kan bisa pilihannya cuma masak. mie instan ya? Enggak dong, aku masak. Terus manggung kan sering manggung sama Kotak, jadi nggak bisa explore lagi. Ya. Jadi kayak cuman standar aja makanan rumah. Nah sekarang karena lebih banyak di rumah, jadinya ya gitu makanan deh, rumah. nyoba baking. Iya, nyoba baking. Oh nyoba, baking. nyoba apa Gak pakai soda kan bakingnya? Enggak, Baking soda dong. Bukan, ya ampun. Kita kayaknya udah mulai harus agak deep ya. Karena Mbak Tantri ini kalau dikasih pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ntar lama-lama mulai kelihatan aslinya. Biar kita jaga Image ya. wibawanya, kita mulai langsung ke pertanyaannya. Oke, sejak SMP katanya udah milih musik rock. Dulu bandnya namanya Athena. Iya. Itu sebelum Kotak. Jauh berarti ya? Sebelum Kotak jauh. Itu band pertama gue. Nah bisa cerita gak sih Mbak, kayak gimana tuh dulu bandnya? Kenapa lo milih metal di antara banyaknya sekali genre yang ada? Bukan metal sebenarnya, jadi Oh rock. bukan, rock, sorry. Jadi gue tuh ngeband pertama itu dicemplungin istilahnya sama bokap. Karena gue tuh dulu kayak cuman lomba-lomba nyanyi di sekolah gitu kan. Waktu itu masih SMP kelas 1 lomba terus menang. Ya, kayak lomba apa sih karaoke gitu loh di sekolah. Terus SMP kelas 2 bokap tuh kayak ada inisiatif gitu, dia ada temen-temennya yang memang punya anaknya ngeband itu, dan itu perempuan semua. Oh ini Jarum personalnya perempuan musik. semua? Athena tuh perempuan semua. Oh iya, band Athena. di Tangerang. Terus abis itu dia band Tangerang. Anak Tangerang nih. Iya. Terus abis itu di situ dicemplungin lah. Nah gue tuh nol banget masalah lagu. Jadi kelas 2 SMP yang gue tahu lagu-lagu yang bokap gue suka dengerin aja. Ya kayak ya ampun pop Yuni Shara, Krisdayanti, terus ya pokoknya pop lah. Terus pas masuk ngeband dijejelin sama teman-teman ngeband, teman-teman Athena itu musik-musik rock. Dari situ baru tahu. Dari situ mulailah tumbuh cinta kepada musik rock ya?
Iya, dibilang cinta bener-bener 100% pun enggak. Gue ngedengerin semua lagu, tapi karakter gue terbentuk di situ, karakter vokalnya. Gaya bernyanyi. Gaya bernyanyinya, gitu betul. Nah, sama Athena tuh berapa lama Mbak Tantri? Sama Athena cukup lama ya. 2 SMP ke 2 SMA berarti berapa tahun tuh? 4 tahun. 4 tahun ya. Oke. Ya, Pengalaman 3 tahun, manggung 4 bareng tahun lah. Athena yang gak pernah terlupakan. Ini karena gue jujur kan kenal Mbak Tantri kan semenjak Kotak ya. Jadi ini pasti akan bertanya suatu hal Udah yang Tantri aja dong. gak bisa. Kok takut sih kayak mau dipukul? Galak ini. Karena emak-emak banget ya. Panggil Tantri aja dong. Itu berapa lama? Tadi apa pertanyaannya? Lupa. Ih, lupa lagi. Mau dipukul sih. Berapa lama sama Athena? Bukan. Bukan. Kan udah dijawab tadi iya 4 bener. tahun. Aku masih ingat kalau itu. Bagus. Pengalaman manggung sama Athena yang gak terlupakan. Itu berarti pertama kali ngeband ya? Pertama kali ngeband. Kalau sama Athena cukup banyak ya. Dapet the best vokal di Tangerang waktu itu. Bawain lagu Final Countdown. Waduh, Nah, tenonenen. Yoi. Terus ketemu sama Om Benz Leo. Oh. Gitu. Biasa Om Benz kan di mana-mana ada tuh Betul. di festival. Bener dulu kan. panggilannya Om Benz Leo ya? Om Benz. Terus abis itu ngobrol. Suatu saat kamu akan jadi terkenal deh. Om Benz ngomong kayak gitu. Wih gila ngeri banget Ini kan. Om Benz Leo nih sebenarnya dukun atau pengamat musik? Kok beneran? Gitu gak ngerti lah ya. Mungkin gak ngerti lah aku. Terus abis itu pernah jadi band pembukanya Sukamti. Enang Dulu tuh, Sukamti. Enang Sukamti gitu. Kalau misalnya band rock isinya cewek semuanya, kira-kira masalah yang mungkin terjadi di dalam internal band itu apa sih? Berebutan pembalut kayaknya. Gue kira tadi mau jawabnya berebut cowok ya. Enggak. Rebutan cowok. Enggak ya kalau itu ya? Karena kita cukup tomboy. Malah Ya. cowok takut sama kalian ya? Takut kayaknya. Jadi kalau intrik di sebuah band perempuan itu lebih kepada mood. Karena kan kita swing banget kalau perempuan. Apalagi ada PMS dan lain-lain. Nah Ya. itu kita harus paham tuh misalnya triknya. Misal basis gue kayaknya lagi dapet nih. Atau enggak lagi apa. Agak ditahan dulu untuk ngoceh-ngoceh yang gak jelas. Terus gak yang gimana-gimana sih paling kayak gitu. Iya. Standarnya. Oke, abis selesai Athena pindah ke band Ares. Iya. Enggak langsung sih mungkin ya. Langsung itu. Oh, langsung ya? Langsung. Oh, Karena ini cukup lucu sih sebenarnya no. Jadi belum ya. gimana? Jadi sebelumnya itu teman-teman Athena ngajakin untuk ayo kita audisi bareng Dream Band waktu itu. Itu masih bareng Athena ya? Bareng Athena. Nah karena kita pikir kan mungkin audisi band saat itu. Gue kan gak ngerti saat itu gue masih kelas 3 kelas 3 SMP. 3 SMP gitu, 3 SMP ya. Terus abis itu mereka bilang ayo deh kita ini aja audisi, beli tabloidnya bla 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 segala macam. Terus ya udah, ini kalau audisi bukannya the best vokal. Nih kita kan kepecah-pecah loh. Enggak, kita pasti menang. Masuk. Waduh. Oh, jadi harapan itu emang pas ikutan Dream Band tuh emang kepecah-pecah semua ya? Dream Band itu kan cari Nyari vokal, basis terbaik, ya, nyari vokalis terbaik gitu ya? Betul. Jadi enggak satu band gitu. Terus ya udah akhirnya pas udah masuk, yang kebetulan masuk itu cuman gue. Dan situ gue memutuskan untuk say bye gitu. Oke. Padahal yang ngajakin teman-teman Mbak Tantri ya? Iya, betul. Salah. Maafin aku ya. Jadi Ares ini isinya adalah para juara-juaranya Dream Band. Katanya gitu. Lah. Beruntung aja. Lah emang bener juara apa gimana? Iya. Oke, tapi kenapa bisa bubar juga Aresnya? Karena juara itu. Jadi egonya tinggi-tinggi. Berapa tahun Ares berjalan? Bentar banget, setahunan kalau gak salah. Karena setelah itu gue dipinang sama Kotak. Gitu. Cepet ya transitnya ya. Pokoknya kita kan memang naik tangga tuh harus ada pilihan-pilihan yang harus kita pilih. Iya, Gitu. betul. Dan pilihannya gak salah ya Mbak. Alhamdulillah. Ini Mbak Tantri juga dari dulu gue tahu ngefans banget sama Bang Gun. Dan juga Mbak Niki. Banyak banget gitu ngomongnya ya. Maaf ya orang Jawa. Itu pertama kali ngefans banget itu sama Mbak Anggun atau sama Mbak Niki Astria? Dua-duanya. Langsung tuh ya dua-duanya ya. Seberapa besar pengaruh mereka dalam bernyanyinya Mbak Tantri? Ya salah satu karakter mungkin ya karakter vokal yang aku dapetin sekarang juga karena memang kebanyakan dengerin lagu-lagu mereka. Terus papaku juga kan ngefans banget sama mereka. Jadi yang papaku punya tuh list lagunya itu ya maksudnya aku diajarin lagu-lagu mereka itu bener-bener totok lagu mereka. Jadi mau gak mau kan pas zaman dulu
nyanyi kan kita kan kayak pengen pas lagi nyanyi lagu Krisdayanti pengen jadi Krisdayanti gitu kan. Nyanyi lagu Anggun pengen jadi Anggun. Nah kayak gitu jadi memang. Sekarang semua orang pengen jadi tantri ya? Enggak juga kayaknya. Gitu jadi memang kalau dibilang seberapa besarnya ya cukup besar, cukup besar sampai papaku sih yang bilang, kamu tau gak Anggun tuh punya prinsip kayak gini loh. Kalau kamu punya mimpi, kejar mimpinya, jangan malah tidur, terus bangun, jangan malah tidur lagi, lu baik bangun terus kejar mimpi itu. Terus ketemu dong sama Mbak Anggun, Mbak, papaku ngomong begini emang bener ya? Iya bener aku ngomong gitu, oke baik. Jadi itu masalah Untuk satu. pertanyaannya bukan gini, kok papaku tahu prinsipnya Mbak Anggun ya? Iya udah ya ada hubungan apa ya? Kan emang ada lagunya. Oh iya. Iya kan? Mimpi. Iya. Mbak tapi ngomongin soal papa ya, orang tua gitu ya. Orang tua waktu pertama kali tahu Mbak Tantri milih jalan musiknya ke rock, kaget gak? Kan mereka yang nyodorin. Kan nyemplunginnya kan musik, dengernya kan masih macem-macem tuh. Terus tiba-tiba milih, wah aku punya band nih, cewek-cewek main musik rock gitu. Gak apa-apa sih. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Dapat full support ya? Malah justru yang ngajarin buat jadi anak band, maksudnya apa ya? Kan kalau anak band tuh bukan anak band doang sih, maksudnya anak yang suka musik itu kan attitude itu lebih luwes tuh biasanya. Jadi biar kamu mengenal dunia, biar kamu mengenal banyak hal ya lewat musik aja. Dan kebetulan papaku juga suka musik. Gitu. Jadi pantesan. ya sok aja tuh silakan. Soalnya yang kan, penting jaga semua gitu. Ya. Soalnya kan zaman dulu kan gak kayak sekarang ya. Sekarang mungkin pikiran orang tua juga sudah banyak yang lebih terbuka. Kalau dulu kan masih kaku one in a million lah orang tuanya Mbak Tantri gitu. Ngeliat anaknya pengen main band terus yuk support. Ya rata-rata kan dulu kan pasti, kamu gak mau jadi ini aja kerja kantoran gitu kan, rata-rata kayak gitu. Dulu gak ya? Enggak sih, enggak. Memang kebetulan juga keluarga aku memang suka musik. Oke. Nah kita fast forward ke Tantri Kotak. Jadi waktu itu Dream Band beres, Kotak tuh waktu ceritanya gimana ya sampai akhirnya Mbak Tantri masuk? Jadi tuh Kotak tuh lupa kan deh. udah, aku juga lupa sebenarnya. Udah lama. Oke, jadi tuh Kotak tuh kan 2004, aku kan 2005. Kita masih di naungan satu acara yang sama namanya Dream Band saat itu. Terus di tahun 2007 itu vokalisnya keluar, Pare namanya sekarang Julia Angel. Pare keluar, terus mereka lagi cari-cari vokalis karena mungkin biar mudah kita satu label aja dicarinya mungkin. Terus ternyata mereka jatuh cinta terhadap aku. Walaupun muka aku waktu itu masih mas-mas ya. Masih bener-bener tomboy, tomboy ya. Itu akhirnya aku diajak lah. Cuman melalui proses audisi juga. Gitu, jadi ada beberapa penyanyi yang di audisi ya. Karena memang aku juga suka dengan musik-musiknya Kotak saat itu. Jadi ya alhamdulillah masuk gitu. Terus teman-teman di Ares gimana waktu masuk Kotak Mbak Tantri? Ya pasti kecewa lah. Pasti kecewa. Karena maksudnya kan Mbak Tantri cabut dari Ares itu kan kayak wah ngapain lagi nih vokalisnya hilang. Iya. Itu pasti kecewa. Cuman kan apa ya? Kita kan juga punya hak untuk memilih apa yang sebaiknya, yang baik buat kita gitu. Dan mereka alhamdulillah menerima walaupun mungkin berat. Gitu. Sampai sekarang masih berhubungan baik toh? Udah jarang. Mungkin gak ada nomor teleponnya kali ya. Oh, udah selama itu soalnya ya? Udah lama banget. Dari sekian banyak album Kotak yang dirilis dengan suara Mbak Tantri, album mana yang paling personal banget sampai hari ini? Album Kotak kedua. album pertamanya Kotak sama aku. Oke. Itu debutnya Mbak Tantri sama Kotak ya? Kenapa itu segitu personalnya? Selain karena alasan mungkin itu emang album pertama pasti ada nilai sentimental sih. Tapi apakah ada alasan-alasan yang lain? Itu kali pertama bisa ngerasain susahnya jadi penyanyi asli. Maksudnya penyanyi ya. Penyanyi yang masuk dapur rekaman, terus bikin lagu. Terus juga berasa banget perjuangannya tuh ada di album itu. Gitu. Jadi kayak tengah malam, oke saat berapa shift ya? 2 shift, Tantri 2 shift lo harus nyanyiin 3 lagu. Kayak gitu. Walaupun suara udah abis banget, ini dapat banget feel-nya nyanyiin. Jadi bener-bener perjuangannya tuh berasa banget di Kotak kedua itu. Terus juga banyak banget halangan-halangan yang waktu pas lagi kita mau rilis album itu, basisnya kan bukan Cua dulu, ada Ices. Iya tahu. Itu Ices menyatakan untuk cabut gitu, dia bikin The Rock Indonesia kalau gak salah. Itu kita bingung makanya gimana ya, banyak banget ya sebenarnya. Itu lagi tengah perjalanan bikin album ya?
Iya di tengah perjalanan bikin album, tapi pas mau rilis di tengah perjalanan bikin album dia cuma jadi additional lah pokoknya yang bantuin lah kalau nggak salah. Pas udah mau rilis dia cabut. Nah itu yang kita bikin, waduh gimana ini, tahan dulu sampai keluar dulu lagu Beraksi, baru tuh setelah Beraksi Masih Cinta coba masuk. Oke. Nah ini pengalaman konser. Kalau tadi kan aku nanya pengalaman konsernya Athena gimana, aduh udah lama banget ya. Ini sekarang gak bisa ngomong kayak gitu. Pertanyaan soalnya pengalaman konser Kotak, belum lama-lama banget dong ya kan. Okay. Yang tadi aja masih inget nih, Kotak itu kan band rock yang bisa ada di semua panggung tuh Kak. Amin. Iya dong, Amin. kayak ditaruh di lapangan rame, ditaruh di gathering rame. Karena selalu ditanya, yang ada di sana ditantangin mulu kan, jadi rame gitu kan. Iya, Dari sekian banyak, mungkin dari ribuan konser kali ya Mbak Tantri ya. Iya Bisa alhamdulillah. dibilang belasan tahun kan. Dari sekian banyak, ini pertanyaannya out of the box. Dari sekian banyak tempat-tempat Mbak Tantri manggung, mana yang paling berkesan? Wah ini pertanyaan yang sangat-sangat sulit dijawab. Ini mau jawaban yang beneran biasa gue jawab di tempat-tempat lain Jangan atau dong, enggak ya? Soalnya ini kan buat Bibi Friends. Oh iya, Dan spesial Bibi untuk Friends Bibi itu Friends, jadi gue harus spesial karena harus mereka spesial. nomor 1. Wow. Oke. Di mana ya? Yang ada pengalaman uniknya gitu. Di Amerika sih. Wow. Dari tadi sebenarnya udah tau pengen jawab itu. Tapi Di Amerika sih. dulu. Cuman yang nonton enggak udah. Lah, jelasin dong kenapa berkesan. Enggak berkesan banget lah. Gila loh. Vokalisnya gak bisa bahasa Inggris nih di Amerika. Coba gimana coba. Tapi yang paling menyenangkan orang-orang asli sana, mereka respect. Iya. Gitu. Walaupun gue ngemeng pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Karena kan banyak juga orang Indonesia di sana kan. Iya. Itu mereka yang, wah ya that's cool man. Gitu. Lu cuma ngomong gitu doang. Mereka beli merchandise loh. Oh iya mantap. Iya, 1. Mbak Tantri, ketika memutuskan untuk berhijab. Ayah, oke. Ayah, ibu. Ada gak sih kekhawatiran soal, kan image Mbak Tantri kan sebelumnya rockernya udah lekat banget ya. Pasti dengan membuat sebuah perubahan akan ada pertanyaan dari orang-orang. Nah itu waktu itu apa aja Mbak yang muncul dan bagaimana caranya untuk bisa bikin ini going smoothly gitu? Yang muncul cuman pengen pakai jilbab aja sih. Terus gak mikir panjang. Mungkin karena keinginan pakai jilbab tuh udah lama sebenarnya kan dari sebelumnya. Cuman waktu pas lagi itu belum ada tren-tren hijab kayak sekarang gitu. Oke. Yang pakai baju masih pakai gamis. Kan gue mikir ya aduh gila pakai gamis bawain lagu Beraksi itu gak mungkin saat itu. Iya. Mikirnya ribet sendiri lah. Karena pernah waktu pas lagi di Aceh pakai gamis. Karena kan belum ada tren. Pakai gamis, pakai kerudung, pakai jilbab gitu kemana-mana ngewer-ngewer gitu kan. Headbang lepas gitu. Pernah jadi waktu pas di Aceh. Iya. Terus udah itu tahun berapa ya 2011 kalau gak salah. Terus udah pas kemarin itu tahun berapa aku hijab ya udah lupa kan. Pokoknya sekitar 4 tahun lalu kalau gak salah. 5 tahun lalu lah. Itu memang pengen pakai jilbab aja. Dan memang ada sebenarnya ada story yang akhirnya membuat aku tergerak. Kayaknya udah saatnya. Kayak gitu. Terus sama anak-anak sih alhamdulillahnya ngerti. Walaupun pasti ada perasaan, waduh, pasti ada perasaan takut lah manusiawi lah ya. Maksudnya di saat Kotak lagi alhamdulillah padat, terus bisa manggung di semuanya, terus tiba-tiba harus nge-cut beberapa job, itu mereka support. Itu yang bikin gue tuh kayak, oke, ini emang udah saatnya kali ya gitu. Oke. Mantap. Nah ini baru bener-bener ebes-ebes nih pertanyaannya nih. Gimana perasaan setelah berkeluarga dan memiliki anak? Ya Allah. Pernah gak sih ngerasa takut kehilangan waktu untuk berbagi dengan passion bermusik gitu Mbak Tantri? Karena kan waktu awal-awal sempet sering banget digantiin kan? Iya, yang mana nih? Yang waktu pas waktu hamil kan? Iya, enggak sebenarnya pas hamil gue nyanyi tetap sampai umur 7 bulan. Itu hamil kandungan 7 bulan di ganti lah bikin project Kikan X Kotak waktu itu. Oh iya. Kikan X Kotak, terus pas lagi kehamilan kedua bikin project juga Kotak featuring Melly Mono gitu. Tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya sebenarnya setelah berkeluarga dan memiliki anak pernah ngerasa takut gak sih passion di bidang musik itu jadi harus dikurangin waktunya gitu? Pas udah punya anak sejujurnya memang
ini yang jadi kendala gue pribadi kayaknya ya. Ada hal-hal yang akhirnya dikesampingkan. Biasanya kalau dulu kan masih mikirin ego gue sebagai istri waktu itu ya, ego sebagai istri, terus ego sebagai penyanyi itu masih bisa maksudnya mau dengerin lagu apa, kapanpun itu bisa gitu. Nah, kalau sekarang kan udah punya anak, kita harus berbagi sama lagu-lagu anak, kayak gitu-gitu kan. Terus abis itu harus mikirin anak udah makan apa. Iya, Cocomelon, ya kan, Baby Shark, ya kayak gitu-gitulah. Jadi ada beberapa waktu yang memang akhirnya gak bisa mikirin diri sendiri dan agak-agak apa ya namanya sebutannya berarti ya, agak kepotong lah, bukan kepotong. Maksudnya ada beberapa waktu yang memang harus fokus sama anak dan waktunya akhirnya yang buat mikirin diri sendiri dan musik tuh agak lebih berkurang. Tapi pasti enaknya juga karena Mas Arda kan juga musisi ya. Itu aku terbantu banget gitu. Makanya kalau aku tuh ngerasa aku harus punya pasangan yang memang satu jalur lah. Ya. Jadi biar memudahkan untuk semua dan alhamdulillah pas lagi misalnya aku lagi kudet nih lagu apa sih sekarang gitu. Dia ini lo dengerin lagunya ini yang si siapa Lala Neno itu loh yang itu itu anakku suka loh. Oh ya? Sumpah. Alhamdulillah tapi untung belum ngerti liriknya ya, jangan. Iya makanya aku cuma gitu aja udah. Tapi Mas Arda sama Mbak Tantri udah mulai gak sih membangkitkan meleknya anak terhadap musik dari kecil gitu? Kayak emang disodor-sodorin musik-musik terus gak sih dari kecil? Enggak disodorin karena mungkin dia ngelihat kan. Ngelihat apa kebiasaan orang tuanya, kerjaannya seperti apa. Sekarang tuh anakku dua-duanya itu mereka suka musik. Okay. Mungkin juga bagian dari tanpa doa. Tanpa paksaan tuh ya? Tanpa paksaan. Kan kita kasih nama memang ada unsur musiknya. Yang pertama Karanada. Karanada Medina Tanarda. Yang kedua Arkairan Kadenza Tanarda. Jadi memang ada unsur musik dan kita juga pengen sih anak kita juga lebih fleksibel orangnya. Maksudnya gak yang kaku-kaku banget gitu. Jadi ya terlihat dari umur sekarang Kara umur 5 tahun udah suka banget nyanyi, udah suka ya biasa merumus gitu. Tapi dia gak hafal sama sekali, mungkin mau diproduserin juga gak apa-apa. Terus mau dia ke musik beneran nih? Yuk kita jabat tangan. Dia jangan jadi rocker soalnya. Nggak, tapi emang Mas Arda sama Mbak Tantri pasti sering lah ya sebelum tidur ngomong, ini anak kita kalau gede jadi musisi gak ya gitu? Enggak sih kita gak pernah ngomong kayak gitu, cuman kita ngeliat aja dia punya talenta itu gitu. Iya, seenggaknya talentanya udah ada dulu di situ. Ngerasa ya. Itu sih maksudnya. Tinggal pilihannya dia aja nanti ya. Betul, dia suka musik bagus, tapi kalau lebih namanya ego orang tua ya, akademisnya juga lah gitu. Tapi kalau misalnya dia memang benar-benar fokus mau di musik dan menurut dia memang bisa membuat dia jadi sukses nantinya, why not? Ya. Pengalaman, banyak yang nanya pengalaman ya. Kepo banget sih. Enggak. Tugasnya ya. Pengalaman lo waktu pertama kali mencoba untuk melahirkan. Oh bukan. Bisa dijelasin ya kalau bisa dari step pertama pembukaan. Pengalaman setelah menjadi seorang ibu kan pasti banyak banget hal baru ya. Sama kayak mungkin dulu pertama kali terjun ke dunia profesional sebagai penyanyi. Nah ini sebagai ibu nih. Nggak mau dituntut langsung profesional nih sebagai ibu kan. Yeah. Itu ada hal-hal lucu yang terjadi gak buat Mbak Tantri gitu kayak bangunnya ternyata jadi jam 3 pagi gitu. Oh ternyata anak gue sama juga nih manggil ibunya. Hey yang ada di sana susu gitu. Susu. Dan itu nge-growl. Apa ya. Pas lagi abis baru lahiran. Baru lahiran. Kan gue tuh sangat fokus sekali bagaimana caranya untuk bisa lahiran normal saat itu. Yeah. Dan ternyata jedet hari H gak bisa normal harus sesar. Terus setelah itu anaknya keluar, gue udah kayak yang happy banget. Anak gue keluar, tiba-tiba nangis dia. Kenapa nangis sih? Dia harus nyusu. Hah? Gue gak mikirin gimana caranya ASI keluar. Jadi gue kayak yang, anak gue udah lahir tapi gue gak tahu, gue gak punya tanggung jawab gue sebagai ibu. Jadi kayak, kenapa nih? Akhirnya gue baby blues. Kena baby blues itu sampai 2 minggu ya kalau gak salah. Okay. Jadi kita gak terima tamu, anak gue nangis 2 hari. Pokoknya dia nangis terus-terusan dan ASI gue gak keluar. Gitu. Jadi itu pengalaman benar-benar sangat berharga dan akhirnya gue tidak melakukan itu kepada anak yang kedua. Jadi benar-benar well prepare banget karena jadi orang tua itu kan tugas yang memang cukup berat ya. Lu mau jadi penyanyi lu bisa latihan gitu. Tapi kalau orang tua tiba-tiba punya anak A, anak B, anak C, anak D itu beda gitu. Karakternya beda, kita harus memperlakukannya seperti apa. Jadi memang jadi orang tua tuh gak pernah berhenti buat belajar. Oke, makasih ilmunya Mbak. Iya, tolong ya. Aku tanamkan ke kepala nanti ketika aku udah siap berumah tangga ya. Tapi ini juga penasaran nih. Sebagai seorang ibu yang tadinya punya banyak sekali waktu ya. Apalagi lo ada di dunia musik yang emang kita tuh jalan-jalan kemana-mana gitu.
otomatis kan waktu berkurang. Tapi satu hal yang gak bisa tetap dihilangkan dari hidup kita adalah me time. Iya. Betul kan? Betul. Gimana caranya lo memanfaatkan waktu yang sekarang sudah lebih sedikit itu untuk me time. Dan me time lo tuh sebenarnya ngapain sih Mbak Tantri? Nonton aja, nonton di rumah. Nonton series gitu ya? Nonton, ya gak series juga, series gak mungkin gue udah gak bisa. Jadi kan gue bisa? udah punya anak bayi, itu ukurannya bayi, 1,5 tahun tuh bayi lah. Jadi dia bener-bener masih ke gue banget gitu. Jadi untuk nonton series sambil nyusuin tuh kayak agak susah gitu kan. Pegel ya? Sakit bro. Gitu, jadi paling kalau misalnya anak-anak udah pada tidur, nah gue baru bisa ngobrol sama bapaknya, terus nonton, minum teh, sesimpel itu sebenarnya. Itu juga termasuk me time yang sangat berharga sekali. Saat ini iya, gitu saat ini iya. Terus masak pun me time buat gue. Oh iya masak, bener juga. Mbak Tantri. Udah cukup ibu-ibu belum jawabannya? Udah ya? Cukup ibu-ibu. Sebagai seorang tantri, ya, kotak, sebagai ibu, ada gak sih ambisi sama cita-cita yang mungkin sudah ada di dalam rencana gitu, tapi belum kesampaian sampai sekarang? Ambisi terhadap cita-cita, sejujurnya tuh cita-cita gue tuh udah kesampaian sebenarnya. Jadi gue pengen jadi penyanyi udah, gue pengen jadi ibu rumah tangga pun udah, gue pengen jadi ibu kos udah. Gitu. Lo bener-bener ebes-ebes ibu rumah tangga ya, ibu kos ya juga. Gila kan? Terus karena gue mikir kita kan musisi yang memang tidak punya ujungnya gitu kan. Maksudnya untuk uang dan segala macam penghasilan finansial dan lain-lain gitu. Jadi sebisa mungkin kan juga harus pinter mengolah itu. Tapi kalau ditanya apa cita-cita yang belum, apa ya? Aduh apa ya? Krik. Gak ada sih. Gak ada? Harusnya ada ya, sayang. Kayak gue harus nanya deh sama diri gue sendiri nih. Oke, gak apa-apa ya. Mungkin saat ini semuanya sudah cukup. Iya, gue kan mungkin orangnya terlalu, baru mungkin kan gue orangnya terlalu menerima sih, menerima kondisi aja yang sekarang seperti apa. Aduh, ya ampun. Enggak lah, tapi gue yakin masih banyak mimpi-mimpi yang mungkin belum kepikiran sekarang. Ntar gue tanya laki gue ya. Oke. Mbak Tantri terakhir. Kok cepet banget sih? Gak bisa dong. Oh gak bisa, yaudah pertanyaan tambah 100 lagi pertanyaannya guys. Mbak Tantri ada gak sih saran buat Blibli Friends yang mungkin juga wanita nih, yang pengen bereksis di industri apapun gitu, tapi tentunya juga pengen menjadi seorang ibu yang baik seperti Mbak Tantri untuk keluarga juga. Ada gak tips and triknya biar bisa menjalani dua peran tersebut secara seimbang? Apa ya? Kalau sekarang gini kan, kalau mungkin ibu-ibu zaman dulu tuh udah pasti harus di rumah gitu, ngurusin keluarga, ngurusin anak. Ibu-ibu zaman sekarang pun di rumah pun bisa tetap berkreatif gitu, bisa tetap jualan online atau apa gitu. Jadi tetap memang jaga kos ya walaupun kotanya di mana gitu ya. Iya. Karena kan sekarang kan nagihnya bisa lewat sosial media ya. Betul sekali. Kalau Boleh saya promo gak? Dicari instant message nggak jawab. Cek Instagramnya ya kan. Wah ini anak lagi. Instastory lagi. @kos Bobo Manis. Oke lanjut. Tuh gue lupa kan Nino. Oke. Tadi itu ya, pokoknya zaman sekarang tuh memang wanita itu memang wajib banget untuk punya skill. Jadi bukan yang harus di rumah aja ngurusin anak, ngurusin suami, itu juga gak apa-apa sebenarnya. Cuman kalau memang ditambah lagi dengan skill ataupun memang ada yang bisa kita kerjakan di luar itu bisa oke banget dan bisa membantu perekonomian keluarga gitu. Dan memang buat yang punya passion di luar menjadi ibu rumah tangga, ya lakuin aja selagi memang dapat izin dari suami gitu. Oke, Jadi balik kalau ke situ dulu ya. Hah? Izin dari suami dulu ya? Izin dulu, karena kan udah punya suami Ya. ya kan, harus izin gitu. Jadi memang kalau bisa dilakuin dua-duanya tanpa mengurangi rasa cinta terhadap keluarga, ya kenapa enggak. Oke. Ya Allah lagi dong. Apa? Lagi dong. Lagi ya? Tenang, belum selesai kok. Oh, belum. Bukan Oke. cuma Tantri aja yang dapat. Astagfirullahaladzim gak pakai mbak barusan ngomongnya. Bukan cuma Mbak Tantri aja yang dapat hadiah dari Blibli, kita juga pengen bagi-bagi hadiah nih buat Blibli Friends. Yang pertama pertanyaannya, apa nama band Mbak Tantri waktu SMP? Tuh, namanya depannya A, belakangnya A. Ayo, apa? Angsa. Yang kedua, di ajang apa Mbak Tantri diajak bergabung dengan Kotak? Ada hubungannya sama mimpi ya? Ya, mimpi yang suka ngeband tuh apa tuh? Apa tuh ya? Dream Band. Mbak Tantri, sampai sekarang nih, perjalanan Mbak Tantri kan panjang banget ya. Banyak sekali ya orang-orang yang sudah memberikan jasa. Tapi di antara orang tersebut pasti ada satu orang yang jasanya tuh begitu besarnya sampai Mbak Tantri tuh
setiap saat pengen ngucapin terima kasih sama dia. Kira-kira kalau aku minta tolong nelpon orang itu, Mbak Tantri bakal nelpon siapa? Halo, Nak. Halo, Assalamualaikum, Ma. Salam. Mama di mana? Lagi keluar bentar. Apa? Lagi repot ya? Hah? Enggak. Kenapa? Ma, ini Tantri kan lagi live di Blibli. Ma? Hah? Ma, kita bikin cepet aja gimana, Ma? Mama lagi repot nggak? Amat. Ih, Tantri lagi live. Ntar dulu aku mau bayar dulu. Aduh, bayar apa? Ma, Dimarahin. bayar apa? Bayar itu lagi beli jangkrik. Wah, ya udah, Assalamualaikum. Lagi beli jangkrik. Ma, masih beli jangkrik. Iya lagi ini ngebalikin uang. Oh ya, Tantri tunggu deh. Kenapa, Nak? Tantri tuh lagi live, Ma. Heeh. Tantri lagi live. Ini direkam. Heeh. Tantri cuma mau ngucapin makasih banyak. Ya, tar dulu, Nak. Wah, kurang nih, nggak dapet ini pasti nih. Nah, diketawa sih, Kenapa, Ma. sayang? Kenapa? Ma, coba bisa agak Gede dulu. La ilaha illallah, Ma. Agak mojok dikit boleh nggak, Ma? Di kurungan mana gitu, Ma? Suruh. Ini tukang burung ya. Tukang burung nggak apa-apa, Ma. Minjem ruangan yang gelap-gelap dikit gitu biar redup gitu hatinya, biar nyambung. Waduh, tersekali nyolong deh. Ma, dengerin. Ma, dengerin, Ma. Ini agak serius. Tak dulu. Kenapa? Agak serius. Waduh, ini udah serius. Udah, Ma, Tantri lagi live. Nah, Lagi live ini ya. Ini lagi live nih. Bayangin lagi live, lagi direkam. Banyak orang. Ini Tantri loudspeaker. Mama di rumah mana? Ma, di jalan mana sih, Ma? iya di Pabuaran. Waduh. Ntar ngumpet di rumah orang, makanya mau maling. Ya udah deh, ini aja Tantri mau ngucapin makasih ya, Ma. Udah ngasih izin Tantri keluar rumah buat mengejar cita-cita. Ya. Kedenger gak sih? Kedenger, Ma? Halo? Udah denger, sayang. Oh, ngedengar. Halo, Ya udah. halo. Nggak ada yang mau diutarain gitu apa gitu? Hah? Ketawa lagi Masnya. Ya udah deh kalau gitu. Ya udah ntar aja kita obrolin habis ini. Ya udah, Ma. Nggak fokus tahu. Iya. Ya udah ya. Ya Tantri minta maaf, makasih udah dikasih izin buat keluar rumah buat ngejar cita-cita. Oke? I love you. Ya, oke, yang penting selamat. Ya. Iya, ya udah ya. Selamat, sehat. Amin. Ya. Amin. Mama juga sehat-sehat ya, Ma. Enggak Tantri enggak nangis. Ya udah ya, Maya. Assalamualaikum. Hati-hati. Ngumpet di rumah orang, tekannya mau maling lagi. Iya. Ya udah Maya. Assalamualaikum. Ya udah, oke, salam. Cuma ya, lo tau gak? Di antara sekian banyak thank you call yang ada, emang ada yang mengharukan. Tapi yang paling bikin gue keluar air mata yang ini. Real banget ya, real. Real banget. Kapan lagi nelpon orang tua lagi beli jangkrik itu doang tuh. Nah, Mbak Tantri, setelah tadi habis ngasih thank you call, kita juga punya sesuatu buat Mbak Tantri. Jadi kalau di Roof Talks, itu kita pasti akan selalu menuliskan sesuatu untuk bintang tamu. Tetapi, pressure-nya untuk gue harus dinyanyiin. Wow. Oke, Mbak Tantri, ini lagunya. Suaranya menggelegar membelah dunia. Suaranya mengguncang alam jagat raya. Dia bernyanyi sepenuh jiwa, mengoyak hati yang sedang terluka. Tantri bukan perempuan biasa. Tantri suara
Di dapur dia memasak penuh cinta. Ya begitulah, di sini banyak spontanitas yang jadi kalau misalnya emang ada sedikit gesrek-gesreknya nyanyi, mohon maaf ya. Oke Mbak Tantri, sekali lagi terima kasih sudah hadir di Roof Talks. Pokoknya lancar terus bermusiknya, lancar terus menjadi ibu rumah tangganya. Moga-moga bisa mendidik anak yang soleh dan soleha. Moga-moga bisa mencetak tantri-tantri berikutnya walaupun mungkin jalurnya nanti kita belum tahu ya anaknya pengen jadi apa ya. Blibli juga punya komunitas sahabat ibu pintar untuk ibu-ibu saling berbagi cerita dan mendapatkan tips dari expert. Daftar jadi member sahabat ibu pintar sekarang juga. Nantikan keseruan 3rd anniversary sahabat ibu pintar dan tungguin promonya. Cek info selengkapnya di link yang ada di bawah ini. Thank you banget sekali lagi Mbak Tantri. Moga-moga Blibli Friends juga mendapatkan sesuatu yang berkesan hari ini ya. Amin. Karena kita akan lakukan segalanya buat Blibli Friends karena kamu buat Blibli Friends, nantikan lagi Roof Talks episode berikutnya dengan tamu-tamu yang punya story about becoming number one. Gue Nino dan juga Tantri, pamit dulu. Sampai jumpa.